Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma allimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita pagi hari ini, kajian tafsir Al-Quran surat Ali Imran. Pagi hari ini akan kita bahas dua ayat sebagai lanjutan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Jadi kalau yang hari Senin kemarin episode pertama, yang hari ini episode kedua, ayat pertama sampai dengan ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد Wallahu azizun dzuntiqam. Shadaqallahul azim. Mukaddimah dari surat Ali Imran sudah Habib Isa jelaskan. Kemudian yang menjadi sebab turunnya surat Ali Imran ini juga sudah Habib Isa jelaskan, yaitu terkait dengan kedatangan rombongan pendeta Nasrani yang menghadap kepada Rasul dengan tujuan apa? Untuk berdiskusi tentang kedudukan Nabi Isa alaihi salam, yang oleh pendeta-pendeta Nasrani itu diyakini Nabi Isa adalah anak Tuhan. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasara itu berkata, orang-orang Nasrani mengatakan bahwasannya Nabi Isa adalah anak Tuhan, sehingga Nabi Isa juga dianggap sebagai Tuhan. Nah, berdiskusi rombongan pendeta-pendeta Nasrani dengan baginda Nabi selama beberapa hari tidak menghasilkan apapun. Mereka tetap tidak mau beriman kepada baginda Nabi, tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Kemudian ayat yang pertama dan kedua sudah Habib Isa jelaskan, yaitu terkait dengan dua sifat Allah, yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, di ayat yang ketiga masih menjelaskan juga tentang sifat Allah, tetapi sekaligus menjelaskan tentang kitab-kitab Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Nazzala, dia menurunkan. Dia siapa? Dia Allah. Menurunkan Alkitab bil haqq, dengan hak. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima baina yadaihi, kitab-kitab yang turun sebelumnya, membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Sebelum apa? Sebelum Al-Quran. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan Allah menurunkan Taurat dan Injil min qablu, sebelum Al-Quran. Baik. Nazzala 'alaikal kitab. Di sini dijelaskan juga tentang sifat Allah, tentang kekuasaan Allah, yaitu selain Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah juga telah menurunkan kitab. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Alkitab yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Allah telah menurunkan Al-Qur'an bil haq, dengan hak. Hak itu apa? Dengan hak itu apa? Ya, al-haq itu adalah benar atau kebenaran. Tetapi al-haq di sini bukan hanya benar, tetapi mengandung makna mantap. Sehingga bil haqqi di sini diartikan dengan kebenaran yang penuh dengan kemantapan. Benar dengan penuh kemantapan artinya apa? Yo benar-benar sudah, sehingga tidak ada celah sedikit pun di dalam Al-Quran. Baik, sekarang perhatikan. Al-haq di dalam Al-Quran itu meliputi apa saja? Kalau dikatakan Al-Quran itu diturunkan dengan hak, dengan penuh kebenaran, apa saja yang dimaksud dengan penuh kebenaran? Paling tidak ada 4 macam di sini. Kebenaran yang pertama yaitu yang isi kandungan, isi kandungannya. Isi kandungan Al-Quran semuanya hak, tidak ada yang tidak hak, semuanya penuh dengan kebenaran. Kenapa Al-Quran itu penuh dengan kebenaran? Kenapa? Karena diturunkan oleh Zat yang maha, karena diturunkan oleh Zat yang maha benar. Salah satu nama Allah apa itu? Al-Haq, Al-Haqqu. Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan kebenaran lantaran diturunkan oleh Zat yang maha benar. Karena yang menurunkan Zat yang maha benar, tidak mungkin ada isi Al-Quran yang tidak benar. Kalau misalkan Al-Quran itu dibuat oleh manusia, kira-kira Al-Quran bisa dikatakan yang hak atau tidak? Tidak, karena manusia itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Tetapi karena Al-Quran ini dari yang maha hak, yaitu Allah, maka kandungannya tidak mungkin ada yang tidak hak. Semuanya hak, semuanya adalah kebenaran, karena diturunkan oleh yang maha
hak, oleh yang maha hak. Baik, yang kedua, Al-Quran itu diturunkan bil haqqi, dengan hak. Apanya? Yang membawa turun atau yang menyampaikan. Siapa itu? Yang membawa turun Al-Quran siapa? Malaikat Jibril, yaitu Jibril. Jibril adalah pemimpin para malaikat, malaikat terpercaya. Semua malaikat dipercaya karena malaikat tidak berbuat salah. Karena malaikat melakukan sesuatu hanya berdasarkan perintah Allah. Kalau Allah tidak perintahkan, malaikat tidak melakukan. Tetapi yang membawa Al-Quran turun yaitu pemimpinnya para malaikat. Yang ketiga, yang dimaksud bil haq di sini adalah cara turunnya. Bagaimana cara turunnya? Ya, berangsur-angsur, disesuaikan dengan kejadian-kejadian yang dialami oleh baginda Salah satu contohnya yang pagi hari ini kita pelajari, surat Ali Imran, diturunkan lantaran baginda Nabi mendapatkan tamu kunjungan rombongan pendeta-pendeta Nasrani yang menanyakan tentang soal Nabi Isa alaihissalam. Jadi Al-Quran seperti itu. Tandanya apa Habib? Kalau Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur. Nanti Habib bisa jelaskan lanjutan ayat ini. Kita akan ketemu dengan satu kata yang itu menunjukkan, membuktikan bahwasanya Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, hak. Sehingga pada saat turunnya ayat-ayat Al-Quran itu, para sahabat juga bisa mengetahui setelah diberitahu oleh baginda Nabi pada setiap kejadian. Cara turunnya hak. Dan yang tidak kalah penting, hak yang keempat, apa itu? Yang menerima. Siapa yang menerima? Siapa yang menerima? Baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi. Beliau penuh dengan kejujuran. Beliau tidak pernah mengatakan sesuatu kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Baginda Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu karena hanya keinginan hawa nafsu beliau sendiri, tidak. Tetapi baginda Nabi mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, itu lantaran diperintah oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kecuali semua yang dikatakan oleh beliau, semua yang dilakukan oleh beliau, semuanya itu lantaran wahyu dari Allah. Inilah yang dimaksud Al-Quran itu diturunkan dengan hak.